Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol secara acak. Dadu dari bahasa Latin adalah datum yang memiliki arti sesuatu yang diberikan atau dimainkan. Dadu biasanya digunakan dalam berbagai permainan anak-anak seperti ular tangga, monopoli, dan lain-lain. Menurut Sophocles pada tahun 495 sampai 406 sebelum Masehi, dadu ditemukan oleh seorang Yunani saat penyerangan ke Troya. Sedangkan Herodotus pada tahun 484 sampai 425 sebelum Masehi berpendapat bahwa Lydia lah kerajaan kuno di sebelah barat Asia Kecil di masa pemerintahan Raja Atis sebagai pencetus ide pembuatan dadu. Tetapi dua pendapat itu ditolak arkeolog. Menurut penemuan mereka, dadu sudah dipakai di peradaban lebih awal. Yang pertama, dadu tertua di dunia dibuat pada 8.000 tahun yang lalu. Uniknya, dadu ini terbuat dari kerikil, kerang, dan lubang buah. Beberapa dadu terbuat dari tulang pergelangan kaki binatang berkuku seperti lembu dan domba. Terdapat juga dadu yang terbuat dari tulang. Orang Yunani menyebutnya astragali dan memiliki bentuk seperti balok. Yang kedua, dadu pertama digunakan untuk meramal. Pada zaman dahulu, pelempar dadu pertama adalah para dukun atau paranormal. Mereka memakai dadu untuk meramal dan menceritakan tentang masa depan dengan menafsirkan tanda-tanda dari dewa. Kali ini kami menciptakan permainan yang berpusat pada dadu. Permainan yang kami ciptakan ini ditujukan untuk anak-anak yang di usianya sudah beranjak 10 tahun ke atas. Sebenarnya ini sangat dapat dimainkan oleh anak-anak yang masih di bawah 10 tahun. Namun akan terjadi kejadian yang tak diharapkan seperti tertelannya dadu dan kecelakaan lainnya. Maka dari itu kami menetapkan 10 tahun ke atas, dan apabila ada teman-teman yang masih di bawah 10 tahun ingin bermain, kami sarankan untuk panduan orang tua agar selalu mengawasi apabila terjadi sesuatu. Nah, lalu kenapa kami mengangkat konsep tema seperti ini? Karena pada kehidupan sehari-hari kita di lingkungan rumah, sekolah maupun kuliah masih terjadi rendahnya critical thinking dan berpikir secara tenang sesuai dengan tujuan kita dan tidak terkecoh oleh masalah lain. Maka dari itu kami buatlah permainan ini agar kami harapkan para pemuda mulai melatih critical thinking mereka agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merusak dari tujuan awal mereka. Sekian penjelasan tentang bagaimana dadu berkembang. Perjalanan yang dilalui oleh dadu memang sangat lama dan masih terselimuti oleh misteri. Saya Eben Valentino Manalo, pamit undur diri. Habis bahas matematika, paling enak kita bahas permainan dadu loh. Kali ini aku akan menjelaskan permainan yang kami buat, yaitu tali dice. Permainan tali dice kami ambil dari bahasa Inggris yang artinya jumlah dadu. Nah, sebelum melakukan permainan ini, kalian harus mencari satu teman lagi. Dan sebelum memulai permainan, kalian harus setuju akan menggunakan ukuran 2x2, 3x3, atau bahkan 4x4. Dan juga kalian harus menentukan operasi yang akan kalian gunakan, dapat berupa perkalian ataupun perpangkatan. Untuk memulai permainannya nih teman-teman, kita pertama harus melempar dadu, dan kita akan menaruh dadu kita sesuai dengan nilai yang keluar di satu garis yang ada di arena. Dan kita apabila mendapatkan dadu kembar, misalnya 3 dan 3, itu akan mendapat nilai tambahan teman. Seperti 3 dan 3 akan dapat nilai 9 apabila ditaruh di garis yang sama. Satu lagi nih untuk saya beritahu, kalau kita mendapatkan dadu yang sama dengan dadu nilai lawan dan kita menaruhnya di garis yang sama, maka dadu tersebut akan hilang, tidak akan ada nilainya dan dapat digunakan kembali oleh pemain tersebut. Dan apabila salah satu pemain telah memenuhi arena terlebih dahulu, maka permainan akan terpaksa selesai dan jumlah akan dihitung. Pemain dengan poin yang sedikit akan kalah dan poin yang banyak akan memenangkan pertandingan.
Pada awal permainan, kedua pemain harus melempar dadu masing-masing dan meletakkan dadu ke tengah papan sesuai dengan jumlah yang didapatkan pada masing-masing dadu mereka. Pada lemparan berikutnya, pemain bebas dapat meletakkan dadu mereka baik di atas, bawah, maupun dirangkai ke belakang di belakang dadu sebelum mereka. Apabila kita telah menyusun dadu yang satu garis dengan nilai yang sama, hal ini tentu dapat memberikan poin yang sangat besar. Namun hal ini sangat berisiko, karena apabila lawan kita menaruh dadu yang bernilai sama pada garis yang sama, maka seluruh dadu kita dengan poin yang sama akan dipaksa hilang dari papan tersebut. 3 dadu yang berurutan akan bernilai jumlah dadu berpangkat 3. Apabila 2 maka berpangkat 2, dan apabila hanya 1 maka bernilai dadu itu sendiri. Apabila salah satu dari kedua pemain dapat memenuhi arena yang ditentukan pada awal permainan dengan dadu, maka permainan akan dipaksa untuk berhenti, dan mereka akan menghitung masing-masing poin yang didapatkan dari arena mereka masing-masing. Pemain dengan poin terendah akan kalah, dan pemain dengan poin lebih tinggi akan memenangkan permainan. Untuk kemasan, sementara kami merencanakan untuk menggunakan balok sebagai kemasan dengan ukuran 5x4x7. Kemasan ini dapat menampung keseluruhan 20 dadu beserta 4 dadu tambahan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti dadu yang hilang. Kami membandrol harga permainan kami dengan harga kisaran Rp25.000 sampai Rp40.000, dan harga ini akan terus berkembang sesuai dengan kondisi mata uang. Permainan dimulai. Pemain pertama mulai melempar dadu dan menaruhnya, begitu juga dengan pemain kedua. Pemain pertama mendapat 6, namun pemain kedua mendapatkan 5 dan menaruhnya di tengah dan menjajarkan papan agar lebih mudah. Seluruh bijak 5 pemain pertama harus hilang dari papan. Pemain kedua mendapat 4 dan menaruhnya di atas, sehingga bijak 4 harus hilang dari papan pemain pertama dan ia melemparnya lagi mendapatkan 2. Pemain pertama mendapatkan 3 dan membuat bijak dari pemain 2 hilang. Lalu ia melemparnya kembali dan mendapatkan 3 kembali, sehingga 3-nya dikembalikan dan 3-nya hilang. Namun kondisi berbalik, pemain pertama berhasil mengumpulkan 3-6 dalam satu baris. Hal ini sangat berbahaya apabila tidak disingkirkan dengan segera. Apabila hanya terdapat satu kekurangan dadu, maka pemain dapat memutuskan akan menaruh dadu atau tidak menaruh dadu sampai mendapatkan angka yang diinginkan dari pemain tersebut. Akhirnya pemain kedua mendapatkan 6 dan ketiga bijak 6 milik pemain pertama harus hilang dari papan, sehingga kondisi menjadi berbalik. Pemain kedua memutuskan untuk mengakhiri permainan dan permainan berakhir. Pemain 1 mendapatkan dadu 6, 1, 2, dan dadu double 2, dan hasil akhir dari pemain 1 adalah 27. Sedangkan pemain 2 mendapatkan dadu 3, double 2, dan dadu yang menguntungkan ada di tengah, terdapat 35 dadu dan ditutup dengan dadu biasa 2, 1, 6, dan hasil akhir dari pemain 2 adalah 141, dan pemain 2 memenangkan pertandingan. Saya Eben Valentino Manalo. Saya Jonathan Putra Prasetyo. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.